Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Saudaraku yang kasih Tuhan, senang kita bisa berjumpa kembali. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil dari surat Paulus pada jemaat di Kolose, pasal 1 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-14. Sekali lagi, Kolose pasal 1 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-14. Saya akan membacakan ayat yang ke-9 bagi kita semua, dan nanti ayat-ayat lainnya akan kita baca saat kita menguraikan ayat-ayat itu. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Ya, saudara Tuhan Yesus, tema kita pada hari ini adalah mengetahui kehendak Tuhan. Dalam ayat ini Rasul Paulus berkata kepada jemaat yang ada di Kolose bahwa ia sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan untuk jemaat yang ada di Kolose. Salah satu isi doanya adalah supaya jemaat ini benar-benar bisa memiliki pengertian, bisa mendapat hikmat untuk mengetahui kehendak Tuhan. Jadi bagi Paulus, mengetahui kehendak Tuhan adalah hal yang sangat penting bagi jemaat. Ya. Mengapa? Kita akan bahas nanti. Ada beberapa alasan yang Paulus nyatakan dalam pembacaan kita. Mengapa ia menganggap penting sekali jemaat di Kolose agar mereka mengetahui kehendak Tuhan. Dan tentunya bagi kita juga pada masa sekarang ini penting bagi kita untuk mengetahui kehendak Tuhan. Tapi bukan sekedar tahu, tetapi benar-benar memiliki pengertian, memiliki hikmat, pemahaman yang benar tentang kehendak Tuhan. Ya, pertama yang perlu kita renungkan atau kita bahas adalah apa sih itu kehendak Tuhan? Apa yang dimaksudkan oleh Paulus sebagai kehendak Tuhan? Kalau kita membaca ayat ini, kata kehendak Tuhan atau kehendak itu berasal dari kata yang berarti suatu perjanjian, atau yang lebih kuno lagi bahasanya adalah surat wasiat. Ya. Ada yang mengatakan, bapak-bapak gereja di masa lampau mengatakan testamentum. Ya. Jadi yang artinya adalah suatu perjanjian. Perjanjian tentang apa? Kalau kita membaca atau kita mengenali Alkitab kita merupakan suatu perjanjian. Perjanjian lama dan perjanjian baru. Jadi kedua perjanjian ini menjadi satu dan kita kenal namanya Alkitab. Jadi yang dimaksudkan Paulus tentang suatu kehendak Tuhan adalah kebenaran firman Tuhan. Ya. Dan yang kita kenal sekarang secara lengkap, secara utuh adalah firman Tuhan atau Alkitab yang kita miliki. Saudara yang Tuhan Yesus, ini merupakan kehendak Tuhan. Tetapi untuk bisa memahami kehendak Tuhan ini tidak bisa hanya sekedar membaca. Kita perlu minta hikmat, minta pengertian daripada Tuhan agar kita bisa paham dengan benar kebenaran ini. Karena ada banyak orang juga yang salah pengertian dan akhirnya mereka tersesat. Tetapi Rasul Paulus berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan agar jemaat ini diberikan hikmat dan pengertian yang benar, ya seperti yang dikatakan dalam ayat tadi, untuk mengetahui kehendak Tuhan, mengetahui tentang janji-janji firman Tuhan, apa yang Tuhan sampaikan kepada umatnya. Jadi demikian juga dengan kita pada masa sekarang ini. Ketika kita belajar firman Tuhan, ketika kita mendengar firman Tuhan, jangan lupa selalu kita berdoa, minta hikmat, minta pengertian daripada Tuhan agar kita tahu dengan benar kehendak Tuhan itu. Ya. Jadi sebelum Bapak Ibu Saudara membaca Alkitab, selalu minta pada Tuhan hikmat Tuhan, minta pengertian daripada Tuhan.
sehingga kita bisa paham dengan benar. Minta Roh Kudus bekerja untuk membimbing kita, menuntun kita, sehingga kita paham kehendak Tuhan dengan benar. Jadi jelas sekali bahwa firman Tuhan adalah kehendak Tuhan. Alkitab kita yang kita pegang pada masa sekarang ini adalah kehendak Tuhan yang harus kita pelajari, yang harus kita pahami, yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Jadi inilah rambu-rambu yang Tuhan sediakan bagi kita, sehingga kita berjalan di dalam kehendak Tuhan. Lalu sekarang, apa pentingnya kehendak Tuhan dalam kehidupan kita? Mengapa kita harus paham kehendak Tuhan? Mengapa kita harus mengerti kehendak Tuhan dengan benar? Karena ada banyak hal penting yang bisa kita dapatkan dengan kita mengetahui kehendak Tuhan dengan benar. Yang pertama, dalam ayat yang ke-10 dikatakan demikian, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Yang pertama di sini, mengapa kita perlu mengetahui kehendak Tuhan dengan benar, perlu mempelajari firman Tuhan dengan baik, dengan minta hikmat daripada Tuhan, supaya kita hidup layak di hadapan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan, berkenan kepada Tuhan. Jadi itu tujuannya. Alkitab ini diberikan bukan sekedar sebagai kitab suci, ya, tetapi lebih daripada itu, supaya setiap orang yang membaca, setiap orang yang berpegang, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, hidup sesuai dengan kemauan Tuhan. Ya, sebenarnya dikatakan tadi bahwa kita hidup layak di hadapan Tuhan, berkenan sesuai dengan perintah Tuhan. Ini tujuan pertama. Kita tidak bisa hidup sesuai kehendak Tuhan, tidak bisa hidup berkenan di hadapan Tuhan, tidak bisa hidup layak di hadapan Tuhan kalau kita tidak berjalan sesuai dengan firman Tuhan ini. Jadi kalau mau hidup kita layak, kita harus kenal betul kebenaran ini. Kita harus pelajari, bukan hanya sekedar jadi orang Kristen tapi tidak pernah baca firman. Saya yakin hidup kita akan jauh dari Tuhan. Tetapi sebagai orang yang percaya pada Tuhan, pelajari firman Tuhan, baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, dengarkan setiap firman Tuhan yang disampaikan, agar kita paham, agar kita memiliki hikmat yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan, supaya kita bisa hidup berkenan di hadapan Tuhan. Pemazmur berkata, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Firman Tuhanlah yang diberikan Tuhan untuk menjaga kelakuan kita benar, kelakuan kita sesuai kehendak Tuhan, kelakuan kita sesuai dengan apa yang Tuhan harapkan. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam ayat 10 juga dikatakan, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Yang kedua di sini, bertumbuh dan berbuah. Mengapa kita harus mengetahui kebenaran atau kehendak Tuhan? Agar kita bisa bertumbuh dalam iman dan menghasilkan buah. Seseorang tidak bisa bertumbuh imannya tanpa firman Tuhan. Firman inilah sebagai air kehidupan, sebagai makanan rohani yang membuat iman kita bisa bertumbuh. Ya. Jadi firman inilah yang membuat iman kita bertumbuh dan akhirnya bisa menghasilkan buah. Kita semua tahu bahwa di dalam Tuhan, pohon yang tidak menghasilkan buah akan ditebang. Ilalang akan diikat dan dilemparkan ke dalam api. Kenapa ilalang dilemparkan ke dalam api? Karena tidak berbuah. Demikian juga dengan kekristenan tanpa buah adalah kekristenan yang kosong, yang tidak ada gunanya. Karena itu Tuhan mau supaya kita bisa berbuah. Kita bisa bertumbuh dan menghasilkan buah. Kadang-kadang tidak sedikit orang yang mengaku Kristen tapi tidak bertumbuh, apalagi menghasilkan buah. Jadi Tuhan mau supaya kita bertumbuh dan menghasilkan buah. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita selalu dekat dengan firman.
Ya, sebenarnya dikatakan dalam Mazmur 1, ya, di sana dikatakan ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Demikianlah hidup orang yang selalu merenungkan Taurat Tuhan, selalu merenungkan firman Tuhan, perjanjian Tuhan siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang akan terus bertumbuh dan menghasilkan buah pada musimnya. Jadi, saudaraku yang kasih Tuhan Yesus, hal ini sejalan dengan dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa firman ini akan menolong kita, kebenaran ini akan menolong kita untuk bisa bertumbuh dan menghasilkan buah-buah kebenaran. Itulah yang Tuhan mau. Tuhan bukan sekedar mau orang rame-rame ikut dia, tidak. Tuhan mau setiap orang yang ikut dia bisa bertumbuh dan menghasilkan buah-buah kebenaran. Yang ketiga, ayat 11 mengatakan, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Jadi yang ketiga, mengapa kita harus tahu kehendak Tuhan? Supaya kita menjadi pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Ya. Supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang teguh, yang kokoh, yang tekun dan sabar dalam menanggung segala sesuatu. Jadi Tuhan bukan saja mau kita menjadi pribadi yang sekedar ikut Tuhan, tapi menjadi pribadi-pribadi yang kuat, yang teguh, yang kokoh dalam menghadapi segala tantangan. Ya. Bukan baru dah hadapi cobaan kecil saya sudah mundur, ya itu Tuhan tidak mau seperti itu. Tuhan mau supaya setiap pengikutnya adalah pribadi-pribadi yang kuat, yang teguh, yang kokoh. Walaupun menghadapi berbagai tantangan, kesulitan, masalah, ia akan tetap tegak berdiri. Contohnya sendiri Rasul Paulus. Berbagai macam kesulitan ia hadapi dalam mengikut Tuhan. Ia berkali-kali hendak dibunuh. Ya, pernah dirajam batu. Dan mengalami banyak hal dalam kehidupannya. Tetapi ia tetap setia, ia tetap teguh, ia tetap kuat di dalam Tuhan. Ia tidak mundur walaupun ia harus mengalami berbagai kesulitan, tantangan, dan pergumulan. Hari-hari ini merupakan hari-hari yang berat bagi kita sebagai orang percaya. Tapi melalui firman Tuhan hari ini, biarlah kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat, yang teguh, yang kokoh, sekalipun menghadapi berbagai kesulitan saat ini. Tapi kita tetap kuat, tetap percaya kepada Tuhan. Caranya bagaimana? Ketahui dengan benar kehendak Tuhan. Pelajari firman Tuhan supaya kita dikuatkan, diteguhkan. Sebagaimana dikatakan dalam Mazmur tadi, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Artinya apa? Kita tetap kuat, tetap teguh meskipun situasi, kondisi tidak baik, tetapi kita tetap hijau daun kita. Artinya tetap kuat, tetap teguh, tidak terpengaruh oleh situasi dan kondisi. Dan selanjutnya dikatakan, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Jadi selanjutnya, supaya kita selalu mengucap syukur dalam berbagai kesulitan, tantangan, dan pergumulan, kita bisa mengucap syukur. Karena apa yang dijanjikan Tuhan lebih besar dari apa yang sedang kita alami saat ini. Mungkin kita saat ini sedang mengalami penderitaan, kesulitan, masalah, pergumulan. Tetapi karena kita memandang pada Tuhan, kita melihat bahwa apa yang Tuhan janjikan jauh lebih besar daripada kesulitan-kesulitan yang kita alami. Inilah seharusnya menjadi motivasi kita dalam ikut Tuhan. Bukan saja sekedar kaya di dunia ini, hidup senang di dunia ini. Semua ini akan kita lalui, semua ini akan kita tinggalkan. Tetapi biarlah motivasi utama kita bukan sekedar itu. Tetapi bagaimana kita akan bersukacita bersama dalam kerajaan sorga. Kita akan menerima upah yang Tuhan janjikan bagi kita. Kehidupan yang kekal, yang luar biasa yang Tuhan sediakan bagi kita. Biarlah ini menjadi motivasi kita. Supaya kita bisa mengenal kebenaran-kebenaran itu, kita harus mempelajari firman Tuhan. Kalau kita tidak mempelajari firman Tuhan, kita tidak akan tahu
apa itu keselamatan, kita tidak tahu apa itu kerajaan Allah. Sehingga banyak orang yang lemah imannya ketika menghadapi kesulitan, mereka bersungut-sungut, marah, kecewa, dan meninggalkan Tuhan. Tetapi seorang yang mengetahui kehendak Tuhan, mengetahui kebenaran firman Tuhan dengan benar, apapun tantangannya mereka akan tetap teguh, tetap kuat, tetap kokoh, karena mereka tahu bahwa mereka telah menerima yang terbaik dalam Tuhan. Mungkin di dunia ini masih hidup dalam kesulitan, penderitaan, tetapi mereka tahu bahwa di dalam Tuhan ada berkat yang sangat besar yang tersedia di dalam kerajaan sorga, kehidupan yang kekal yang Tuhan sediakan, pengampunan dosa. Sebagaimana dikatakan dalam ayat-ayat sebelumnya. Ya, di dalam ayat sebelumnya dikatakan bahwa dalam ayat yang kelima dikatakan, oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga. Ya, jadi ada pengharapan yang luar biasa yang Tuhan sediakan bagi kita. Kita akan bisa mengenal hal itu apabila kita dengan hikmat Tuhan bisa mengerti kehendak Tuhan dengan baik. Saudara kasih Tuhan Yesus, karena itu penting sekali kita belajar firman Tuhan supaya kita kokoh, dan juga ketika kita menghadapi tantangan kita masih bisa bersyukur, bisa tetap kuat, tidak mengeluh. Ya memang sih wajar kalau kita namanya sakit, namanya kita mengalami kesulitan mengeluh, tetapi tidak bersungut-sungut, artinya mengeluh yang berkepanjangan. Melainkan ketika kita sadar bahwa ada rencana Tuhan dalam segala sesuatu, kita bisa mengucap syukur. Nah, saudara yang Tuhan Yesus, selanjutnya, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Satu hal yang luar biasa yang kita perlu ingat bahwa di dalam Tuhan kita punya pengharapan yang luar biasa, yaitu penebusan dosa, pengampunan dosa. Di mana kita yang tadinya ada di dalam dosa, ada dalam cengkraman maut, kita dilepaskan oleh karya Tuhan Yesus. Di atas kayu salib, Ia telah mati bagi kita, menebus segala dosa kita, sehingga kita yang tidak layak menjadi layak di hadapan Bapa. Kita yang tadinya ada dalam dosa, kita diangkat dan dibawa masuk ke dalam kerajaan-Nya. Ini harta yang luar biasa yang kita dapatkan dalam Tuhan. Kalau kita mengenal kehendak Tuhan, kita akan menerima semua itu. Jangan sampai kita menjadi Kristen tapi kita tidak tahu kehendak Tuhan. Kita tidak tahu janji Tuhan. Kita tidak tahu berkat-berkat yang Tuhan sediakan. Ada banyak orang hanya tahu berkat jasmani di dalam Tuhan. Itu iya. Tuhan memelihara kita, itu janji Tuhan. Seperti Tuhan memelihara burung-burung, terlebih lagi Tuhan akan pelihara hidup kita. Itu pasti. Tetapi lebih daripada sekedar pemeliharaan jasmani itu, Tuhan juga menyediakan berkat-berkat rohani yang luar biasa bagi kita. Di mana kita dipindahkan dari gelap kepada terang, dari maut kepada kehidupan. Inilah berkat yang luar biasa yang Tuhan sediakan. Karena itu kuncinya, setiap orang percaya harus mengetahui kehendak Tuhan dengan hikmat, dengan pengertian yang benar. Jadi, apa yang harus kita lakukan saat ini sebagai orang percaya? Mari kita tekun mempelajari firman Tuhan. Mari kita tekun mendengar firman Tuhan. Karena inilah harta yang luar biasa, saudaraku yang kasih Tuhan Yesus. Di dalam kebenaran ini ada harta karun yang luar biasa yang Tuhan sediakan bagi kita. Ada berkat-berkat yang besar yang Tuhan sediakan, bukan saja sekedar berkat jasmani, terlebih berkat-berkat rohani di dalam kerajaan sorga. Tuhan sediakan bagi kita. Karena itu berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Karena merekalah orang-orang yang menerima berkat-berkat rohani itu. Jadi tepatlah bahwa Rasul Paulus berdoa bagi jemaat supaya mereka mendapat hikmat dan pengertian yang benar untuk bisa mengerti kehendak Allah. Dan biarlah kita juga pada masa sekarang ini bisa mendapat hikmat dan pengertian yang benar
sehingga kita bisa mengerti kehendak Tuhan, perjanjian Tuhan. Kiranya firman ini meneguhkan kita, menguatkan kita, mengokohkan kita, dan membuat kita semakin bersemangat dalam ikut Tuhan. Dan semakin bersemangat di dalam membaca, mempelajari, merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Dan terlebih lagi, kita bisa melakukannya, sehingga kita bertumbuh dalam Tuhan, dan kita bisa memberi buah-buah kebenaran untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam, salam sejahtera bagi kita.